Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyyin wa syafi'in ta'ala arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi anta maksudi wa ridha kama tuli amdini wa habbatika wa taqwa amdini wa aqawala. Kedepan guru-guru kita lihat terpokok diri yang sabaniah kontak nasihat KKN khusus kepada Syekhina Mulia Hadrat Syekh Muhammad Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama-sama kita hormati Wakil Syekh Mursyid Dr. Ma'ruf yang bulan ini berulang tahun yang ke-18, kita doakan beliau sehat selalu. Amin. Amin. Ya tinggal nambahin sendiri aja Pak. Allah ajar semua kita rahmatullah seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan. Amin. Semuanya segalanya selamat dari Allah melalui guru-guru kita khusus melalui teman sahabat. Berbahagia yang dimuliakan Allah, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dan seluruh ahli silsilah itu dihormati, disegeni oleh segala lapisan masyarakat. Orang kaya segen sama beliau, orang miskin segen sama beliau. Orang berilmu segan sama beliau, orang bodoh segan, orang besar segan, orang kecil juga, sampai anak-anak juga hormat sama Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi semua, kadang-kadang kan gak manusia kita ini, anak kecil hormat, tapi orang gede malah lunjak. Orang miskin hormat sama kita, orang kaya malah ngeledek. Ya, orang bodoh mungkin hormat sama kita, orang pinter kadang-kadang bully. Kalau Syekh Abdul Qadir, di mana kuncinya? Akhlak. Akhlak beliau yang luar biasa. Ya. Tertuang di antara di dalam pamflet pada orang yang lebih tinggi daripada kita mesti, ya bukan harus, mesti kita hormat. Jadi Syekh Abdul Qadir kalau lihat orang yang lebih kaya, hormat. Wah, dia mau lebih baik dari saya. Dia bisa bersedekah dengan kekayaannya. Lihat orang yang umurnya lebih tinggi, hormat. Kenapa? Orang yang lebih tua tentunya setar ibadahnya duluan daripada saya. Lihat orang yang derajat dunianya mungkin jadi pejabat, oh dia lebih baik dari saya. Kenapa? Dengan jabatannya dia sangat mudah untuk berikan kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Kepada orang yang bodoh, karena orang yang pinter, ya, hormat. Kenapa? Dia orang pinter. Kalaupun dia berbuat dosa, dia cepat karena tahu ilmunya, cepat bertobat kepada Allah. Jadi dihormati semua. Terkadang orang yang sebawah juga hormat. Pada orang yang lebih sebawahnya, kekayaannya hormat. Ya. Pada orang yang bodoh juga hormat. Ya, dia orang nggak ngerti. Kalau berbuat maksiat juga pantas, namanya juga nggak ngerti. Emang ada orang yang bermaksiat nggak ngerti? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Dulu saya masih tinggal di Haji Iton, Mustafa Bos Beras, Pasar Induk Cipinang. Ada tetangga ikhwan juga,
Dia dulu nggak sekolah, nggak sekolah, pokoknya nggak belajar, nulis nggak ngerti, baca juga nggak ngerti. Tapi dia jadi PNS di kereta. Kenapa? Karena dia dagang rokok di stasiun, kepala stasiunnya suka ngutang. Akhirnya ada lowongan dimasukin. Jadi padahal nggak sekolah. Ya, nggak sekolah Pak, saya nggak bisa lulus. Udah gampang masuk. Masuk. Nah, dia pernah ceritanya nyantai. Dia nggak merasa berdosa karena dia nggak ngerti. Saya tuh waktu tinggal di mana gitu, bersebelahan sama seorang perempuan. Suaminya nggak tahu kabur kemana, kayaknya orang itu kesepian. Ya maka saya tolongin, kasihan. Jadi kadang ditolongin, terus tolongannya gimana ya, saya temenin katanya. Makanya sampai tidurnya ditemenin. Jujur. Tapi dia nggak ngerasa bangga, enggak apa ya, karena dia cerita aja. Jadi kayak cerita biasa aja. Jadi perempuan itu saya tolongin dia karena dinginan malam-malam. Ya saya tolongin, katanya kasihan tetangga. Jiwa penolongnya tuh. Dia nggak tega lihat tetangganya begitu, akhirnya ditolongin. Nah, kira-kira orang begitu ngerti nggak itu nggak boleh? Ya nggak ngerti. Ya buktinya dia kalau ngerti ya cerita begitu malu nggak? Malu, orang udah ikhwan. Udah ikhwan juga kan lagi sholat, cengat, singgung. Itu lagi sholat. Cengat, singgung. Nah, ada orang lewat, mau kemana tuh orang? Jadi kalau orang bodoh bermaksiat juga pantas, orang kadang-kadang nggak ngerti. Sementara saya, kata Syekh Abdul Qadir, udah tahu itu dilarang, malah dikerjain juga. Ya. Lah itu kan pelanggarannya kan lebih. Kira-kira pejabat-pejabat itu tahu nggak kalau korupsi itu nggak boleh? Tahu nggak? Waduh maaf ya, saya nggak tahu ini kalau nyolong haram nggak tahu. Dikira halal aja orang duitnya di luar. Ada nggak kira-kira? Jadi kalau kepada orang yang bodoh sih harus dapatin hormat. Kenapa? Karena dia pun kalau berbuat dosa nggak kan. Sementara saya ini orang ngerti, udah tahu nggak boleh, masih diterjang juga. Makanya kepada orang bodoh Syekh Abdul Qadir hormat. Kepada anak kecil Syekh Abdul Qadir juga hormat. Kenapa? Anak kecil mah nggak ada dosa. Makanya pengersa apa? Kepada anak kecil cium tangan nggak? Iya. Cium tangan. Ya. Orang-orang ajengan ini pada cium tangan ke Abah. Abah ada anak kecil malah Abah yang cium. Ya, kenapa? Nggak punya dosa. Maka nggak ada ceritanya anak kecil diusir tuh nggak ada. Anak saya ada waktu kesinaran sama masih kecil, ya, sowan ke abang madrasah. Anak saya lari-lari, duduknya di tempat awan. Wah. Saya malu banget. Wah nggak enak juga ya empuk katanya. Ya, sayanya yang malu, cuman abangnya ya diem aja, antepkan wae tuh. Jadi itulah dunianya. Kadang-kadang orang tua itu nggak ngerti. Di masjid, anak-anak bercanda, diusir, pulang sana. Jangan berisik, di sini ini pulang aja, pulang, nggak usah masjid. Nggak ngerti. Yang goblok bukan kecil, yang goblok dia yang tolol. Ya namanya anak-anak, ya, yang namanya anak-anak itu bebas mas. Mau lari ke sana, lari ke sini, jadi bebas. Namanya juga anak. Yang nggak boleh itu bapaknya. Bapaknya bolak-balik lari-lari ya, kecuali Pak Bejo, bolak-balik. Apa anak kecil mah bebas, apalagi masih orok mah bebas, geletak.
digeletakin sendirian, tahu-tahu nyengir, tahu-tahu nangis, tahu-tahu merengek. Nah, itu normal nggak? Normal nggak? Orang menggeletak, tahu-tahu nangis sendiri, ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri, normal nggak? Kenapa normal? Karena dia melihat segala sesuatu yang tidak bisa kita. Ada malaikat lewat, dada senyum. Ada yang genderuwo yang lewat, takut dia nangis sendiri. Ya. Ada bidadari lewat, senyum. Normal, anak kecil, nggak ada dosanya. Maka semua itu masih belum ada hijab. Nah semakin besar, ini pandangan wasiroh kita tertutup dengan dosa-dosa tertutup, akhirnya gelap, sudah nggak ngelihat lagi. Makanya kalau orok nyengir sendiri, tiduran meskipun sendirian, bawa sendiri, normal. Coba kalau bapaknya tidur sendiri, tahu-tahu nangis. Normal apa konslet? Normal apa konslet? Pegang jidatnya panas, waduh, gawat. Jadi Syekh Abdul Qadir guru kita seperti cium tangan. Ya. Ini pelajaran buat kita. Akhlak. Manusia di dunia yang paling berakhlak adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Semua guru-guru kita. Nah, akhlaknya kepada istrinya juga luar biasa. Nggak pernah nyalain istri. Nggak pernah nyalain. Kalau istri masih suka marah-marah atau apa, berarti kita masih banyak kekurangan. Itu aja. Ya. Di mana-mana kalau perempuan itu semuanya terpenuhi lahir batin, insya Allah anteng. Buat makan ada, buat jajan ada, buat simpenan ada, buat COD ada, buat ini Shopee ada. Makanya kan kuncinya kan suami tinggal 3 kunci aja kan. Kunci rumah, kunci mobil, sama kunci berangkat. Udah aman perempuan. Ya. Tapi kalau nggak dikasih 3 kunci itu, ya jangan salahkan perempuan, kata aku. Yang namanya perempuan itu ya sudah umum. Itu ada 3 yang disukai perempuan itu. Kebiasaan. 1, ngemil. Yang kedua, ngemol. Yang ketiga, ngomel. Ya. Jadi ngemil, ngomol, ngomel. Itu udah kebiasaan, itu udah gak bisa hilang. Gak bisa hilang. Ya. Jadi kalau perempuan suka ngemil, biasa. Kalau ngomol juga biasa. Kalau ngomel, makanya jadi laki-laki jangan sampai 3K. 3K itu 3 kosong. Otaknya kosong, omongnya kosong, dompetnya itu bahaya. Udah omong kosong, otak kosong, kantong ya udah. Jadi guru kita itu luar biasa, maka komplit. Jadi kalau kita orang perempuan masih banyak ngomel, itu berarti kita masih banyak kurang. Dan harus tahu juga suami laki-laki ini akhlak ini. Akhlak.
suami itu diciptakan oleh Allah panjang langkah. Kalau perempuan panjang lidah. Itu kunci itu. Laki-laki panjang langkah udah ke depan. Makanya kalau laki-laki itu udah disuruh ke pasar misalnya, Mas atau Kang, coba ini beli cabai misalnya, beli cabai, ya udah yang dicari tukang cabai. Begitu beli, pulang. Itu laki-laki begitu, nggak banyak. Tapi kalau perempuan disuruh beli cabai, dapatnya apa? Wah, pakai cabainya ini, wah ini mau. Pengalaman saya kalau ke pasar suruh ngajak istri, mendingan duitnya serap banget. Kenapa? Pasti defisitnya. Yang diincar cuma cabai. Terus sana, oh iya inget, bawang habis, kemudian habis ini, sekantong dari itu. Nah, tapi itulah perempuan. Nah, laki-laki panjang, perempuan panjang. Jadi kalau ngomongnya banyak itu ya biasa. Lidahnya tarik. Panjang udah. Laki-laki ditanya, Kang Martino dari mana? Dari pasar. Di cabainya mana nih? Udah selesai urusan. Tapi kalau perempuan, dari mana Bu? Dari pasar. Masya Allah macetnya. Mana semua pada mahal lagi, ini naik. Ya, udah ini susah lagi barangnya. Jawabannya panjang. Yang nanya udah pulang itu. Masih jawab aja. Nah itu perempuan begitu. Jadi panjang ini akhlak. Maksudnya apa? Kita ya jangan heran kalau makanya sampai kapanpun kalau punya suami istri beda pendapat, yang menang pendapat mana? Suami apa istri? Ya. Misalnya suami istri pengen beli mobil, kata suaminya yang warna hitam aja, kata istrinya enggak, yang putih saya senang, hitam putih. Akhirnya jadinya beli yang warna apa? Pasti yang menang pendapat istri. Karena apa? Kalau suaminya ngotot yang hitam, urusannya panjang urusannya, bilangin juga dengan yang hitam. Jadi itulah makanya kata apa kan, laki-laki harus ngalah bukan berarti kalah, paling babak belur. Nah, ngalah bukan berarti kalah. Nah ini kenapa? Ini adalah beberapa trik kunci dalam rangka menciptakan baiti dan rumahku adalah surga. Gimana suami istri aku rezekinya gampang. Nah, kalau tengkar mulu rezekinya seret. Makanya ya saya sebagai suami juga ya namanya juga orang kadang-kadang kan dana terbatas gitu ya, dana terbatas ngajak ke sini pulang aduh lah istri saya pinter, alhamdulillah, makasih ya Mi, mudah-mudahan rezekinya tambah banyak ya, mau tidak mau amin. Kalau berada wani ya aminnya amin. Kok aminnya gitu banget gitu. Inilah karena kita ini diajarin pikir supaya menjadi orang yang berakhlak. Nah, pemulihan hati tidak ada seseorang pun yang tidak punya cacat, tidak punya kekurangan. Tidak ada di dunia ini kecuali para nabi yang tidak ada kekurangan, yang tidak ada aib, penyakit hati.
Kalau ditanya para suami, bapak-bapak, istri bapak ada kekurangan nggak? Kira-kira jawabnya ada nggak Pak? Kurang apa istrinya? Kurang banyak. Pasti ada kekurangan. Begitu pula kalau ditanyakan kepada para istri, Bu, suami ibu ada kekurangan nggak? Ada nggak kira-kira? Banyak. Kalau suami mah paling ada kekurangan nggak? Ada. Jawaban suami. Tapi kalau istri ditanya ada kekurangan nggak? Jawabannya banyak. Nah, tapi itulah guru kita luar biasa. Belajar dari Tuhan Syekh Abdul Qadir dari Kanjeng Nabi Muhammad. Semuanya hormat, pada orang tua hormat, pada orang muda hormat, pada orang kaya, orang miskin, pada orang pintar, pada orang bodoh, pada orang yang sudah tua, termasuk sama anak kecil hormat. Makanya di lingkungan Tuhan Syekh Abdul Qadir semua kalangan dari anak kecil sampai atas pejabat semua senang dengan Tuhan Syekh Abdul Qadir karena nggak ada yang disinggung. Kadang-kadang kan kita kan nilai seseorang dari sisi buruk. Lihat orang pinter, dia pinter doang. Ya, nggak manfaat tuh ilmunya. Nipu pinter tapi nipu. Terhadap orang bodoh, jadi yang dia bisa apaan? Kepada yang tua, dia tua kejemur. Umurnya doang tua, kejemur dia. Kepada bocah, melendek nanti. Dia ngomong apaan sih? Si bocah juga kencing aja belum lempeng, katanya lu itu kan makanya. Kepada orang kaya, kadang-kadang meledek, apaan dia? Kaya kayak pelit. Nggak ada yang benar. Pada orang miskin, apalagi orang miskin ikut rapat, usul gini, ditekuk. Ini telunjuknya ditekuk, udah, nggak usah ribut-ribut, makan nanti mau makan. Udah nggak usah banyak ngomong, makan, tenang aja makan kan gitu. Nah, inilah makanya kita alhamdulillah. Semua kembali huruf per huruf kembalinya kepada talqin. Zauk supaya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah harus talqin. Wukuf, wawunya wukuf itu wukuful qalbi, diamnya hati, tawadu, ingat kepada Allah. Akhlak juga talqin. Lamnya lahun, biar enggak lalai, biar enggak hampa, awal ibadah kita harus punya talqin. Ya. Qanaah harus nerima. Untuk bisa nerima ini, qanaah ini adalah buah daripada zikir. Ya. Makanya Gus Dur itu kan ada syair. Ya. Kita ini harus jadi orang soleh. Apa yang namanya orang soleh? Orang soleh itu bagus hatinya, kan aran soleh, bagus, hatinya baik. Artinya hatinya baik itu karena hatinya baik, lihat orang tuh baik semua. Lihat orang yang atas, bawah, orang kaya baik semua karena hatinya. Tapi kalau orang hatinya jelek semua. Pejabat jelek, Prabowo jelek, Jokowi jelek, Pak Harto jelek, Soekarno jelek semua. Itu karena hatinya kayak orang pakai kacamata hitam. Kalau orang pakai kacamata hitam, bidadari juga jelek nggak? Oh, bidadari kok hitam banget. Tapi ini ada juga manfaatnya. Saya di Cirebon itu ada seorang habib yang istrinya doyan jajan gitu, doyan emas apa. Lagi di Mekah, dia kita apa emas sih buat kenang-kenangan. Tapi ini kan udaranya panas, sudah pakai kacamata. Kasih kacamata hitam. Datang ke toko emasnya jelek-jelek banget.
Akhirnya nggak jadi itu beli emasnya karena emasnya jelek. Nah ini bisa ditiru nih, nanti kalau istri ngajak ke toko emas, pakaiin kacamata. Jadi kalau kita pakai kacamata semua orang jelek. Bukan mereka yang jelek, kitanya matanya ya. Itu. Nah, jadi kan arah sholat itu bagus hati. Bagaimana supaya bagus, hati ini supaya baik? Harus ada toreko, hakikat dan ma'rifat. Harus ditancapkan huruf, dicampakkan kalimat yang merupakan Al-Quran, inti Al-Quran kalimat la ilaha illallah, ditanamkan dan tancap ke injerododo. Ya, itu prosedurnya gitu. Pengen hatinya baik, talqin dan tancapkan injerododo. Maka kalau sudah ditalqinkan, ditirakati, diriyadoi, taika itu, maka akan ada dua hal. Akan kita dapatkan dua hal. Satu, hidupnya kona uripe ayem rumangsa awan dunung ing rasa tondo yen sabar narimo najan pas-pasan kabeh minati saking. Kalau orang punya guru mursyid ditalkin, zikir, tirakat, syariat, hakikat, ma'rifat, nanti hidupnya ayam, uripe sabar, qanaah, meskipun hidupnya pas-pasan. Meskipun hidupnya pas-pasan, nih, ya. Punya kreditan motor, pas, ada buat bayar. Anak minta nikah, pas, duitnya ada. Kita punya utang, ada yang nagih, orangnya datang, pas punya duit. Bulan depan belum ada duit, orangnya datang, pas kita lagi nggak ada di rumah. Itu namanya pas. Enak nggak hidup pas-pasan? Ini yang pakai peci, ini kegedean apa kecilan? Pas-pasan. Ini kalau bukan orang tua kok nggak bisa. Kalau nggak punya guru nggak bisa. Selalu ke atas. Pengen ke atas terus. Udah punya sepeda, pengen punya motor. Udah punya motor, pengen punya. Udah punya mobil, pengen punya. Mobil listrik. Terus nggak ada selesainya. Ini kalau nggak dikendalikan oleh zikir, guru mursyid nggak akan ada habisnya. Nafsu itu begitu. Nafsu namanya, ngikutin hawa nafsu. Nah, udah punya ini pengen ini, udah punya ini pengen ini, udah punya ini, semua. Sampai kapan itu kalau nggak punya guru mursyid nurutin nafsu? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke niat. Makanya alhamdulillah. Fadlana ala kasih kita didoakan dengan semoga kita semua istiqomah terus bersama beliau. Jangan usah mikir, pokoknya nurut, ikut pasti katut, nurut, ikut katut. Kalau nggak nurut, kalau nggak ikut, nggak akan katut, jadinya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.